Shalom. Ada satu ayat di kitab Amsal 29 ayat yang ke-18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, ada dua hal di sini ya. Yang pertama itu wahyu, lalu yang kedua adalah hukum atau law ya. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan where there is no vision, the people perish ya. Kalau tidak ada visi, maka rakyat itu binasa. Lalu dikatakan berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, pada aturan. Nah, apa itu wahyu? Apa itu hukum? Kalau wahyu itu sesuatu yang kita mengerti, yang tiba-tiba istilahnya tuh diwahyukan, jadi mendapat pencerahan. Bahasa Inggrisnya ini ada yang terjemahkan sebagai redemptive revelation ya, pewahyuan yang memerdekakan. Bisa juga dikatakan sesuatu yang kita lihat ya, vision, sesuatu yang kita lihat dalam alam imajinasi kita. Ada satu pengertian yang dibukakan dalam pikiran kita dan itu bisa menyentuh emosi kita ya. Dan itu membuat orang yang mendapatkannya itu menjadi terfokus ya, tidak liar, tidak kemana-mana. Kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas ya, bukan hanya liar tapi perish, bisa binasa. Jadi wahyu atau vision itu membuat kita terarah. Itu seperti kita membaca firman Tuhan, terus firman itu seperti kita mendapat pencerahan ya. Kita bisa mengerti dan kita bisa menikmatinya, dan seharusnya itulah yang kita nikmati setiap hari. Ketika dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman ya yang keluar dari mulut Allah. Kata firman itu rema. Rema itu firman yang berbicara, yang seperti pewahyuan, yang menjadi mengerti. Tiba-tiba itu seperti berbicara buat kita secara khususnya. Nah, tapi di sisi lain dikatakan berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi dua hal diperlukan ya. Pertama itu wahyu ya, revelation, supaya kita punya arah jelas. Tapi kedua juga kita perlu mengerti aturannya ya. Dan kita perlu bergerak dalam koridor aturan atau hukum yang ada. Ya, kalau kita tinggal di Indonesia, kita perlu tahu hukum-hukum yang ada di Indonesia. Ya, yang wajar lah yang kita tahu ya, kecuali kita ingin hal-hal yang khusus ya, misalnya untuk mendirikan perusahaan atau kita pengen menanam modal ya, kita ada partner teman dari luar negeri mau menanam modalnya di Indonesia misalnya, bagaimana kita join. Nah, kita perlu belajar yang lebih dalam untuk hal seperti itu. Jadi ada aturannya. Nah, kita bergerak ke arah visi yang kita dapat, yang kita lihat, yang memberi semangat, karena vision itu istilahnya energizing ya, memberi energi kepada kita ya. Kita menjadi kuat begitu. Nah, sementara untuk bergerak kita perlu mengetahui aturan-aturan yang ada. Dalam saat teduh ya, pribadi kalau kita bisa menyanyikan 1-2 lagu ya, itu kalau secara pribadi khususnya ya flow aja ya, menikmati, karena kita mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita ya. Ada satu lagu beberapa hari yang lalu saya lihat rekaman video beberapa teman ya, kami berangkat dan menyanyikan lagu ini ya. Nah, ini lagu yang bagus kalau kita mau saat teduh ya, atau dimanapun ya. Ini memang lagunya, kata-katanya bagus sekali ya. Bila aku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita
kasih setiamu. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setiamu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setiamu, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Lagu ini mengajarkan kita untuk bersyukur senantiasa, dan itu khususnya ketika kita melihat ya apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Sebenarnya ya memang tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, karena Tuhan itu selalu baik ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia sangat care, dia peduli pada keinginan kita ya, bukan hanya kebutuhan kita, tapi keinginan kita dia juga memperhatikan ya. Dia sangat peduli, dan setidaknya kita belajar dari Daud yang mengatakan di Mazmur 37 ya, ayat yang ke-4 dan ayat ke-5, ayat 3 dan ayat 4. Percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, diam di negeri, berlaku setia, lalu bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu secret petition ya, keinginan yang tersembunyi. Nah, harus menjadi bagian hidup kita ya, mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan kita perlu terlatih, apapun yang kita hadapi, maka pikiran kita itu langsung berpikir Tuhan baik, Tuhan gak pernah salah, lalu kita mengucap syukur ya. Walaupun mungkin pada awalnya kita sulit untuk mengucap syukur, tapi kalau kita dilatih ya pikiran itu, maka kita akan lebih mudah ya untuk melakukan hal tersebut. Nah, sedikit saya tunjukkan satu ayat ya di Mazmur 42. Kalau kita mengalami kesulitan dalam kehidupan ya, rasanya jenuh, capek ya, tidak mengerti harus kemana, kayak hilang fokus ya. Ada hal yang bisa kita pelajari dari Mazmur 42 ya. Ini nyanyian pengajaran Bani Korah ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Dari ayat ini saja banyak lagu ya yang diciptakan ya. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?
air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Lalu perhatikan nih ayat 5. Nah, ini yang saya mau tekankan ya. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Lalu ayat berikutnya, nah ini juga perlu kita belajar ini ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ya. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, jadi penulis Mazmur ini mengatakan ketika dia mengalami situasi ya, mungkin seperti depresi, seperti stres, atau sedang kecewa ya, sedang apa istilahnya, mutung ya, bad mood ya, moodnya ini sedang nggak nyaman begitu ya. Apalagi mengalami tekanan-tekanan, kemudian ini terutama dibilang di ayat 4, sepanjang hari orang berkata, mana Allahmu? Mana buktinya perlindungan Tuhan? Ya. Mana buktinya pengakuan iman? Kok nggak kelihatan hasilnya? Ya mungkin seperti itu ya. Nah ini lihat yang dianjurkan oleh penulis Mazmur ini. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Jadi waktu jiwanya sedang gundah gulana, sedang kacau ya, sedang depresi mungkin ya, stres ya. Karena menurut banyak orang-orang yang ahli dalam psikologi, katanya setiap orang itu mengalami stres ya, cuma tingkatannya berbeda ya. Nah, apa yang diingat di sini ya? Sementara jiwa penulis Mazmur ini sedang gundah gulana, dan kita bisa belajar dari sini ya. Ingatlah bagaimana kita berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi kita lihat ke belakang, kita ingat bagaimana ketika kita menyala-nyala melayani Tuhan, bagaimana ketika kita berdoa, mungkin berpuasa, atau kita melihat bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Ya, kita lihat ke belakang ya. Saat-saat sepertinya kita penuh gairah ya. Saya pikir ini juga Daud alami ya. Waktu dia kelihatannya bingung ya, karena dia sudah diurapi menjadi raja, tapi kok yang datang kok masalah demi masalah ya. Kok malah dia mau dibunuh sama Saul, dan berkali-kali dia menghindar, akhirnya dia lari. Tapi saya percaya saat-saat dia gundah gulana seperti itu, dia ingat ke belakang bagaimana ketika dia sedang menggembalakan 2-3 ekor kambing domba ya, nggak dianggap sama abang-abangnya atau sama bapaknya sendiri. Jadi ketika Samuel datang ke rumah Isai mau buat kebaktian, Samuel suruh kumpulkan anak-anak Isai, semua dipanggil, tapi Daud nggak dipanggil. Ya, Daud sedang menggembalakan kambing 2-3 ekor kambing domba. Lalu ketika ketujuh kakak-kakak Daud semuanya lewat di hadapan Samuel, nggak dipilih jadi raja. Lalu Samuel tanya, cuma ini anakmu? Lalu Isai bilang, ada satu lagi mengembalakan kambing domba. Ayo panggil. Nah, begitu dipanggil, begitu sampai, Roh Allah berkata kepada Nabi Samuel, ini dia orangnya. Ayo bangkit, urapi dia. Maka firman Tuhan berkata, Daud diurapi di hadapan saudara-saudaranya. Ya. Dan sejak saat itu dikatakan Roh Allah berkuasa atas kehidupan Daud. Lalu dia mulai karirnya naik. Dia main musik, diminta jadi pemain musik di istana Saul, ya, di istana raja. Karena kalau dia main musik, maka roh jahat lari dan Saul merasa tenang. Lalu Daud mulai naik karirnya lagi, gimana dia perang, kemudian dia menang setelah dia mengalahkan Goliat. Lalu perempuan-perempuan bernyanyi-nyanyi bahwa Daud mengalahkan berlaksa-laksa ya.
itu dia ingat begitu. Bagaimana dia menyala-nyala, dia melihat Tuhan menuntun dia. Ya. Lalu dengan dasar seperti itu, baru di ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi penulis Mazmur ini mau bilang, mengapa tertekan? Coba ingat bagaimana sebelumnya kita melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Tuhan menuntun. Ini satu hal yang bisa kita lakukan ya. Apalagi sehubungan dengan lagu tadi ya. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini. Ya, jadi ini yang diingat, dilihat ke belakang apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kita ya. Baru bisa ku bersyukur, ku bersyukur. Jadi ucapan syukur itu memang kadang-kadang kita perlu lakukan dengan iman ya, karena firman Tuhan berkata seperti itu. Tapi di sisi lain sangat mudah untuk kita bisa lakukan ketika kita melihat ke belakang. Apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita. Nah, itu menolong kita untuk bisa mengucap syukur. Nah, kembali ke Amsal tadi ya, pasal 29 ayat yang ke-17 dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Waktu kita lihat ke belakang, ya mungkin ada, katakanlah begini ya, kehidupan Kristen itu kan istilahnya, ada saat-saat tertentu kita mengalami perjumpaan yang sangat monumental atau spektakuler ya, sehingga itu sangat berbekas ya. Seringkali itu kalau itu terjadi, itu ada hal-hal besar yang Tuhan perlu nyatakan kepada kita ya. Hal-hal penting yang menguatkan kita ya. Jadi kadang-kadang waktu ngalamin seperti itu membuat kita tuh kuat menghadapi situasi di depan kita ya. Nah, kalau sekarang kita merasa sedang gundah gulana, coba lihat ke belakang ya. Misalnya hari ini baca firman kok tawar aja ya, nggak ada rema ya tenang, ngucap syukur. Kita bisa lanjutkan di bagian kedua dari Amsal 29 ayat 18 ini. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum ya. Lakukan saja apa yang kita tahu yang benar, firman Tuhan itu apa, lakukan dengan setia. Walaupun mungkin hati kita rasanya tawar biasa saja ya. Tapi kita bisa lihat ke belakang. Terakhir apa yang Tuhan bicara sama kita ya. Ingat itu ya. Nah, bagi contoh kayak begini ya. Saya punya pengalaman ya. Satu ketika saya dengan istri saya ya, waktu itu sedang hamil anak pertama kami. Kami ikut satu acara ya, retreat di luar kota Jakarta. Dan setelah retreat itu ya selesai, di sesi terakhir itu ada tantangan persembahan ya. Dan itu dilakukan, ketua panitia tuh nggak pesan kepada pembicara terakhir ini untuk nantang persembahan, tapi dia buat retreat itu dengan hati yang tulus ya. Targetnya cuma 100 orang ya, 150 orang. Jadi relatif murah ya. Karena yang punya hotel ya, tempat kami nginep itu memberikan gratis hotelnya sebagai buah sulung ya, sebagai satu persembahan ya, untuk retreat itu dipakai retreat gratis gitu. Ternyata peserta itu membludak sampai 1.500 orang ya. Walaupun ada yang nggak nginep ya, tapi artinya panitia itu jadinya defisit ya, cukup banyak sekali waktu itu defisitnya. Lalu di akhir kebaktian itu hamba Tuhan ini dia bilang, saya tidak dititip oleh ketua panitia, tapi dia tantang persembahannya. Nah, saat itu ketika dia tantang persembahan, di hati saya itu ada satu dorongan yang kuat. Saya bilang, Tuhan saya mau beri, Tuhan saya mau beri. Nah, saat itu keadaannya beda sekali ya. Itu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu ya.
dan keadaannya itu beda dengan sekarang. Saat itu saya punya sedikit tabungan ya lumayan lah pada masa itu ya. Setidaknya untuk persiapan ya, untuk istri akan melahirkan. Tapi ketika mendengar khotbah hamba Tuhan tersebut, ada satu kerinduan untuk saya memberi yang terbaik. Dan belakangan saya baru belajar itu namanya precious seed ya. Itu benih yang sangat berharga. Itu ada di Mazmur 126 ya. Dikatakan di situ ya, saya bacakan ini biar nanti bisa kita lihat. Nah, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata ya akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya ya. Jadi ketika saya ingin memberi ya pada saat itu, yang muncul dalam pikiran saya adalah tabungan saya yang saya persiapkan untuk setidaknya persiapan waktu istri mau melahirkan ya. Itu wajar sekali dan itu nggak salah ya. Tapi saat itu ada satu dorongan ingin memberi ya. Dan belakangan saya baru tahu ayat ini yang sudah sering saya baca ya. Ternyata pada saat itu ya, ketika ditantang persembahan, lalu kami memberikan ke depan gitu ya, karena saya nggak bawa uangnya, jadi saya tulis di kertas, lalu saya maju ke depan. Dan waktu berjalan maju ke depan itu ya seperti ini ya, menabur dengan mencucurkan air mata ya. Kenapa? Karena saya pertaruhkan, wow itu kan sewajarnya disisihkan ya buat kepentingan keluarga ya. Jadi ketika saya maju, kemudian di ayat 6 dibilang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benihnya. Nah, itu kata benih di situ dalam terjemahan bahasa Inggris, salah satu versi mengatakan itu precious seed ya, benih yang sangat berharga ya. Nah janjinya di sini pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya ya. Itu janjinya. Jadi kalau kita ini konteksnya kan kalau zaman dulu tuh ketika orang Israel menabur, dia menyebar begitu saja, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, sebagian di tanah berbatu-batu, sebagian di tengah semak duri, sebagian jatuh di tanah yang subur ya. Nah, jadi tidak semua benih yang ditabur itu tumbuh ya, tergantung jatuhnya di mana. Tapi ayat 6 ini bilang, kalau menabur precious seed ya, karena itu precious tentu dilakukan dengan hati-hati. Nah, di sini dikatakan ada jaminan pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi saya maju ke depan ya, saya tulis janji yang saya mau berikan itu, karena itu hari Sabtu. Ya, nah, saya harus kembali ke Jakarta dulu, tunggu hari Senin, baru ke bank, baru ambil tabungan itu dan transfer. Nah itu begitu sampai di Jakarta tuh saya udah pikir pokoknya ini harus, nggak boleh tunda-tunda ya. Ya saya bersyukur Senin pagi-pagi ya saya transfer sehingga sudah selesai. Nah ketika saya sudah menabur itu, benih itu butuh waktu untuk dia bisa tumbuh. Bukan langsung semuanya kelihatannya jadi enak, jadi luar biasa dahsyat gitu ya. Nah waktu saya menabur benih itu dapat pengertian untuk menabur ya, saya sebenarnya mendapatkan seperti tuntunan ya atau rema dalam bentuk dorongan hati untuk memberi ya. Mau nggak beri gitu ya. Dan waktu saya lakukan, saya sebenarnya sedang taat ya melakukan bagian saya. Nah, tapi kemudian ada masa-masa sedang menantikan tuaian itu kan ya.
Itu beberapa bulan ya, kok nampaknya ini ya biasa aja ya, tidak kelihatan sesuatu yang istimewa. Itulah saatnya saya tetap harus berjalan. Dan seperti yang dikatakan di Amsal 29 ini, ayat 18, ada wahyu, ada vision, jadi ada tuntunan, saya lakukan. Tapi kemudian dalam kehidupan selanjutnya, saya perlu berpegang pada hukum, ya, pada aturan dari firman Tuhan yang saya tahu. Mengucap syukur, jangan bersungut-sungut, pengakuan iman, percaya janji Tuhan. Lalu mengingat ke belakang, bagaimana saat ketika saya mau memberi persembahan itu. Bagaimana kondisi hati saya. Bagaimana saya berjalan maju gitu dengan orang-orang yang lain yang memberikan persembahan itu. Ya, itu luar biasa ya. Itu retreat lebih dari 20 tahun yang lalu. Ya. Dan ketika dihitung persembahan saat itu, ya tentunya nggak semua cash ya, karena sebagian tentunya mereka harus transfer sama seperti saya. Total itu sekitar 700 juta ya. Wah, itu luar biasa sekali. Ya. Plus ada yang kasih 3 ruko. Sehingga kebutuhan retreat itu bukan hanya terpenuhi, tapi kebutuhan karena waktu itu ada acara besar juga ya, mereka harus membayar banyak hal termasuk beli alat musik, dan itu terpenuhi ya dalam satu kali kebaktian itu. Nah, jadi ini ketika saya ingat seperti itu ya, itu menolong saya untuk berjalan terus ya, untuk tetap melakukan dan percaya bahwa apa yang sudah dilakukan dalam tuntunan Tuhan itu pasti berbuah ya, nggak mungkin enggak ya. Dan puji Tuhan ya, Tuhan baik ya, sehingga ketika istri saya melahirkan itu satu hal yang luar biasa ya buat kami, buat saya khususnya ya. Itu terobosan anak pertama, anak kedua, anak ketiga juga semua lahir di rumah sakit yang sama, di kelas yang sama ya, kelas utama, dan satu pasien satu kamar ya, nggak ada orang lain di situ. Dan itu privilege ya buat saya. Kalau kita punya fasilitas karena kita misalnya kerja di kantor karena posisi, lalu kita dapat fasilitas ya untuk kalau keluar istri melahirkan di rumah sakit kelas begini ya, itu is no problem lah ya. Tapi pada saat itu saya tidak seperti itu ya. Jadi buat saya itu luar biasa ya. Itu terobosan, waduh ya. Pelajaran iman, bagaimana belajar percaya begitu. Itu banyak hal lah ya. Banyak hal kita dengar teori cerita ya, tapi waktu kita ngalami ya, sekian sesungguhnya, istilahnya di medan tempurnya, nah, baru kita tahu tuh seperti apa gitu ya. Dan itu menarik sekali. Ada hamba Tuhan yang bilang ngeri-ngeri enak ya, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tegang-tegang tapi wow ya, luar biasa. Itu roh tuh menyala-nyala gitu. Dan saya bersyukur ya, Tuhan ya mengajar ya. Jadi firman itu real ya, itu hidup ya, betul-betul yang dia katakan itu jadi. Nah, kembali ke ayat ini ya. Jadi dua hal ini penting ya, wahyu, revelation. Nah, ini bisa kita peroleh waktu kita membuka hati kita, mendengar Tuhan berbicara. Pujian penyembahan itu menolong kita untuk hati kita tune ya, terbuka dan mendengar dia berbicara ya. Tapi setelah itu kita perlu perhatikan juga, yang satu jangan diabaikan ya. Kita perlu lakukan apa yang kita tahu sebagaimana firman Tuhan ajarkan buat kita. Lalu kalau kita dalam situasi yang rasanya moodnya sedang gak nyaman, gak enak ya, ayo tiru seperti Mazmur 42 tadi. Mengingat apa yang telah Tuhan buat di masa lalu, ya, merenungkan janjinya, apa yang dia katakan kepada kita, ya, lalu pegang janjinya itu dalam hidupan kita. Salah satu ayat lagi sebelum kita selesai ya, yang mau saya bagikan ini, Mazmur 127 ya. Ini ayat yang Tuhan berikan buat saya ya, secara pribadi ini rema ketika
istri saya itu hamil anak pertama ya. Nah, ini ayat ini sangat berkesan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ya. Jadi saya seperti Tuhan bicara ya, bahwa setiap hal yang dilakukan karena nurut sama Tuhan ya, mengasihi Tuhan, maka ada rewardnya, ada upahnya. Ya, dalam hal ini waktu itu yang dia katakan adalah buah kandungan adalah suatu upah. Lalu ayat ini berbicara lagi, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Ya, tentu saya percaya karena Tuhan pakai semua orang ya, di perjanjian baru khususnya, laki-laki dan perempuan. Tapi khususnya ini berbicara buat saya bahwa kamu gak perlu takut ya. Anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan itu sangat-sangat menguatkan ya, sangat-sangat menghibur. Jadi dalam banyak hal ketika saya berdoa ada beberapa hal ya, saya suka renungkan, ingat janji Tuhan ini ya. Ketika dia katakan ada reward ya, kamu setia ada reward ya. Buah kandungan adalah suatu reward, suatu upah. Dan anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. So don't worry ya, jangan takut ya. Kira-kira dia bilang seperti itu. Kemudian ayat 4 ya, dikatakan di sini seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi selanjutnya saya perlu terus mengizinkan Tuhan ya membawa saya juga untuk mendidik anak-anak pada masa muda, sehingga mereka diarahkan, mereka menjadi orang-orang yang di tangan Tuhan seperti anak panah dan hidup dalam tuntunan Tuhan ya. Ya, saya pikir orang secara umum wajarnya ya pasti ketika bertumbuh dewasa, kemudian menikah, berkeluarga, punya anak-anak, punya keturunan, tentunya dia ingin keturunannya juga bertumbuh menjadi baik, menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan ya. Dan seperti Ayub ya, dia menikmati umur panjang dan dia lihat anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat, dan dia hidup dalam berkat Tuhan ya. Saya kira itu semua orang secara wajar ya menginginkan hal itu, dan itu janji Tuhan loh buat kita ya. Jangan lupa dia Tuhan yang baik. Alkitab berkata God is love, Allah adalah kasih. Dan ingat dia gak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi kita bisa berkata God is good all the time. Amin.